Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid Bu Syifa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga ya. Meskipun kita sedang belajar di rumah nih, atau singkatan yang sering kita dengarkan yaitu BDR, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk dapat menuntut ilmu. Khususnya dalam kesempatan kali ini ilmu sosiologi. Baik, untuk murid-murid Bu Syifa kelas 10, di semester 2 ini akan Bu Syifa awali dengan materi sosialisasi. Baik nih, sebelum kita mengetahui tentang apa sih itu sosialisasi, Bu Syifa akan mengajak kalian semua untuk mengamati gambar ini. Pertama, di sini kita dapat melihat ada orang tua yang sedang mengajarkan anaknya. Di sini kalau digambar mengajarkan menulis. Atau bisa juga kita sering melihat orang tua mengajarkan cara makan yang baik dan benar. Biasanya kalau di Indonesia pakai tangan kanan, berdoa sebelum makan. Atau biasanya kita juga melihat orang tua kita mengajarkan cara bicara yang sopan terhadap orang tua, atau patuh terhadap orang tua dan sebagainya. Lalu kita juga sering banget nih nemuin yang di bawah adanya sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba. Agar kita mengetahui apa itu narkoba, bahayanya seperti apa, dan agar kita menghindari narkoba tersebut. Atau kalian pernah mengetahui yang namanya masa orientasi siswa pada awal kelas 10 saat atau pada awal masuk sekolah atau masuk kuliah gitu ya. Kita sering menemukan hal itu, atau ini dikenal dengan masa training. Nah, dalam masa ini siswa-siswi atau calon mahasiswa atau mahasiswa untuk dapat mempelajari cara-cara atau aturan yang berlaku di dalam sekolahnya. Gitu ya. Nah, ini semua merupakan atau menunjukkan suatu proses yang sering kita sebut dengan istilah sosialisasi. Sekarang, apa itu sosialisasi? Pertama, bisa kalian lihat bersama tulisan dalam layar ini. Sosialisasi itu merupakan penanaman atau proses belajar atau transfer kebiasaan-kebiasaan di dalam kelompok atau masyarakat. Oke. Kenapa sih harus ditransfer kebiasaan-kebiasaan tersebut? Kenapa sih kebiasaan-kebiasaan tersebut harus ditanamkan? Kita lihat dulu nih. Kebiasaan tersebut harus ditanamkan dan harus ditransfer, harus diberitahu kepada orang sekitar karena kebiasaan tersebut dianggap baik dan benar oleh masyarakat sekitar. Lalu kebiasaan tersebut umumnya ditanamkan dalam generasi satu dengan generasi yang lainnya agar kebiasaan ini terus berlangsung. Oke, saya kasih contoh. Umumnya di dalam masyarakat itu menghormati orang tua kan dianggap hal yang baik, gitu ya. Berkata sopan dan santun kepada orang tua itu dianggap hal yang baik oleh seluruh masyarakat ya. Nah, agar kebiasaan menghormati orang tua ini dapat terus berlangsung, maka kebiasaan ini harus ditanamkan kepada generasi selanjutnya. Oke, paham ya? Agar kebiasaan menghormati orang tua tetap berlangsung, maka harus ditanamkan kepada generasi selanjutnya. Oke. Yang ditakutkan apabila sosialisasi itu tidak dilaksanakan, maka dampak ke depannya banyak
orang atau anak yang tidak menghormati orang tua. Salah satu contohnya berkata kasar kepada orang tua, masa bodoh terhadap orang tua. Lalu misalkan kalau di jalan kamu lagi di mobil ya, di transportasi umum, lihat nenek-nenek masuk ke dalam transportasi umum tersebut, kebetulan banget nih kamu lagi duduk di situ, kamu akan pura-pura acuh tanpa melihat bagaimana orang tua tersebut sangat kelelahan berdiri. Ditakutkan seperti itu jika tidak ditanamkan kepada generasi selanjutnya. Oke. Kita lanjut ya. Sampai sini paham maksud saya ya, apa yang dinamakan sosialisasi. Jadi, dari gambar ini, kenapa sih kita harus ada sosialisasi bahaya narkoba, misal dari gambar yang bawah? Agar masyarakat mengetahui, khususnya, jadi kan gini, kita sudah mengetahui nih sekarang nih, misalkan kita sudah mengetahui narkoba itu bahaya. Lalu bagaimana tetap dihindari narkoba tersebut? Maka kita harus mengajarkan atau memberitahu orang lain atau misalkan anak yang di bawah, yang umurnya di bawah kita, bahwa narkoba itu jahat, bahwa narkoba itu tidak baik, agar semua generasi selanjutnya tidak menikmati narkoba itu. Nah, oke. Di sini misalkan saya juga kasih contoh nih, ada ibu mengajarkan anaknya. Mungkin ini diajarkan cara belajar ya. Belajar itu dianggap hal yang baik gitu, untuk dapat mempersiapkan individu itu menjadi orang yang berilmu atau berkarakter gitu ya. Maka ibu ini mensosialisasikan, menanamkan bagaimana kita harus tetap belajar atau punya semangat belajar gitu ya. Begitu pula dengan masa orientasi siswa. Meskipun di tahun ini kebetulan banget nih kita lagi MOS yang kemarin berlangsung online gitu ya. Setidaknya melalui masa orientasi siswa ini kita ditanamkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kita di masyarakat, khususnya di sekolah ya. Kita ditanamkan bagaimana bersikap di sekolah yang baik. Agar kita dapat mengikuti bersama kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sekolah. Ya. Nah, lalu sasarannya apa sih nih sosialisasi? Kenapa sih kita harus ngelakuin sosialisasi? Sudah saya singgung yang di slide sebelumnya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya memperjelas bahwa sosialisasi itu dapat membentuk kepribadian nih, yang sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Oke. Sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Kebiasaan masyarakat ini luas ya nak ya. Oke. Kebiasaan masyarakat ini bisa diartikan agar sesuai dengan kebiasaan masyarakat di keluarga. Oke. Lingkungan pertemanan. Oke. Terus membentuk kepribadian sesuai dengan kebiasaan masyarakat bisa di sekolah. Oke. Bisa juga di media massa. Oke. Jadi dari sosialisasi ini, dari proses pembelajaran ini, bagaimana membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan kebiasaan masyarakat, entah di keluarga, sekolah, pertemanan, atau media massa. Gitu ya. Nah, sosialisasi ini bisa terjadi atau sosialisasi ini dapat dilaksanakan atau dapat segera diproses jika ada yang namanya interaksi sosial. Oke, saya kasih pemahaman gini. Nah, bagaimana kamu mengetahui aturan di sekeliling kamu kalau tidak ada
saling ngobrol sebelumnya. Bagaimana kamu mengetahui aturan di rumah kamu kalau dari orang tua kamu tidak ada interaksi dengan kamu? Bagaimana kamu bisa mengetahui aturan di dalam sepermainan kamu atau teman bergaul kamu kalau kalian pertama kali tidak melakukan interaksi, adanya kontak dan komunikasi di dalamnya? Dan bagaimana, saya kasih logika, bagaimana kamu mengetahui aturan di sekolah kamu, seperti hari Senin pakai seragam apa, kita masuk jam berapa, kita belajar pakai apa, dan sebagainya, kalau tidak ada interaksi antara pihak sekolah dengan peserta didik atau dengan orang tua murid sebelumnya. Jadi, interaksi sosial ini merupakan kunci awal dilakukannya sosialisasi. Kita harus berinteraksi dulu dengan orang sekitar agar sosialisasi itu dapat terjadi. Oke, paham ya? Oke. Dengan secara nggak langsung kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita berkomunikasi atau melakukan kontak dengan orang lain, maka kita kan berpartisipasi tuh dalam masyarakat. Kita ikut proses pembelajaran, itu namanya partisipasi dalam masyarakat misalkan. Atau misalkan lagi kita ikut kerja bakti di dalam masyarakat atau sekeliling rumah. Itu juga merupakan partisipasi dalam masyarakat. Dalam partisipasi dalam masyarakat itu, di dalam partisipasi dalam masyarakat itu, nanti kalian akan menemukan dengan sendirinya aturan-aturan yang harus kalian ikuti, gitu ya, sehingga kamu dapat menyesuaikan aturan tersebut dan agar diterima oleh masyarakat, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada yang namanya agen sosialisasi. Apa Bu Siva? Agen sosialisasi itu apa? Agen sosialisasi itu adalah pihak yang melaksanakan sosialisasi. Pihak yang melaksanakan sosialisasi. Jadi sosialisasi itu ditanamkan di mana aja? Pertama di keluarga, tentu ya. Dalam keluarga itu terdapat pelaksanaan sosialisasi. Orang tua mengajarkan anaknya tata tertib atau disiplin. Sebaliknya, kadang orang tua pun belajar dari anak. Belajar apa? Kesabaran dan sebagainya. Oke. Yang kedua, ada kelompok sebaya atau sepermainan. Jadi, kelompok sebaya atau sepermainan ini pun merupakan tempat pelaksanaan sosialisasi. Jadi secara nggak langsung nih, saat kamu bermain dengan temanmu, kamu itu akan belajar sistem perilaku-perilaku tertentu, ya. Terus, dan selama kamu belajar sistem perilaku itu, kamu akan memahami, wah ternyata bergaul kayak gini ya caranya. Oh ternyata kita harus berbuat baik terhadap sesama agar masyarakat sekitar itu senang dan mau berteman dengan kita. Secara nggak langsung kita belajar kan di dalamnya. Misalkan gini, kamu punya teman baru di lingkungan sekolah kamu. Lalu kamu secara nggak langsung kayak ngamatin gitu ya. Ngamatin, oh ternyata kalau saya berteman di sini seperti ini toh. Mereka itu sangat baik ya, saling membantu gitu ya. Saling memberi hadiah agar saling menyayangi. Di situ kamu belajar, kamu mendapat penanaman nilai, saling mengasihi, saling memberi, gitu ya. Lalu ada sekolah, tentu ya, di dalam sekolah itu terjadi penanaman nilai dan norma. Oke, beberapa aturan-aturan itu termasuk salah satu proses sosialisasi yang harus dilaksanakan dari sekolah kepada peserta didik. Yang keempat, media massa. Yang keempat, media massa. Bu, contohnya apa Bu media massa?
Anak kecil nonton film Tom and Jerry misalkan ya. Terus dari nonton film itu anak kecil itu secara nggak langsung tertanamkan nilai iseng gitu ya. Iseng dari Tom ke Jerry atau Jerry ke Tomnya. Nanti anak tersebut niru perilaku Tom and Jerry tersebut. Nah, itu yang disebut sosialisasi yang terjadi di dalam media massa. Itu salah satu contoh penyimpangan dalam sosialisasi ya. Contoh lain, anak kecil sering lihat YouTube ya. Sekarang kita menyaksikan banyak anak kecil melihat YouTube. Oke. Nah, di YouTube tersebut apabila orang tua bijak memberikan misalkan film-film tentang cerita-cerita agama, terus menonton film cerita-cerita motivasi anak agar rajin beribadah gitu ya. Nanti anak tersebut ketika melihat media massa atau dalam hal ini di YouTube, mereka akan mengikuti, ditanamkan nilai dan norma melalui media massa tersebut. Jadi paham ya masalah agen sosialisasi ini? Oke, ini Fuller and Jacob itu maksudnya menurut Fuller and Jacob, agen sosialisasi itu terdiri dari 4, yaitu keluarga, kelompok sebaya atau sepermainan, sekolah, dan media massa. Nah, di sini ada bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi itu ada 2, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer itu adalah proses belajar atau penanaman nilai dan norma yang pertama kali dilaksanakan atau yang pertama kali terjadi pada individu. Jadi sosialisasi ini adalah tahap awal kehidupan seseorang sebagai manusia. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil. Jadi biasanya sosialisasi ini dilakukan atau dipelajari di dalam keluarga. Oke. Yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Itu adalah proses berikutnya setelah memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya. Di sini misalkan ada sekolah ya. Sekolah, di sini ada sekolah. Tadi selain keluarga deh. Lingkungan. Bermain dan lingkungan kerja bisa gitu ya. Pokoknya ini sosialisasi sekunder di luar keluarga. Proses penanaman nilai yang terjadi di luar keluarga. Itu sosialisasi sekunder. Kalian pasti merasakan kan? Pertama kali dilahirkan, kalau misalkan penanaman nilai dan norma sebelum kamu main di luar rumah ya, atau penanaman itu terjadi dalam keluarga namanya sosialisasi primer. Tapi ketika kamu sudah bermain di luar, entah itu melalui ngelihat media massa, entah kamu sekolah TK punya teman baru, cara belajar baru, ditanamkan nilai dan norma yang baru, itu sosialisasi sekunder. Lanjut, di sini ada tipe sosialisasi. Oke, sebelum saya jelaskan apa itu sosialisasi formal dan informal, pertama saya jelasin gini dulu nih. Setiap kelompok masyarakat atau setiap orang yang ada di masyarakat memiliki standar nilai yang berbeda-beda. Jadi antara masyarakat yang satu, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tuh nilainya beda-beda. Contohnya di sini, penanaman nilai atau standar yang baik yang satu, seperti contoh di sini saya kasih contoh di sekolah, berbeda dengan standar nilai
yang ada di tempat sepermainan. Setuju ya? Di sekolah contoh deh, nggak boleh ngerokok. Tapi di sepermainan ada aja tuh anak-anak yang melakukan merokok. Gitu ya. Oke. Di sekolah misalkan nggak boleh terlambat masuk. Tapi sementara di sekelompok permainan kamu, hal yang wajar-wajar aja, bahkan hal yang bercanda gitu kalau ada orang yang terlambat gitu ya. Atau kalau di sekolah dapat nilai 100 itu hal yang baik. Standar baiknya itu dari nilai ya. Tapi standar baik di teman sepermainan beda. Standar baik di teman sepermainan contoh kayak kalian punya rasa solidaritas gitu ya. Pertama saya kasih tahu gitu perbedaannya. Contohnya kayak di sekolah standar baiknya itu nilai. Tapi di tempat sepermainan itu standar baiknya solidaritas. Gitu ya. Beda kan? Nilainya misalkan nilai 100. Tentu beda antara satu kelompok di sekolah dengan teman bermain. Tentu berbeda. Nah, perbedaan standar yang dianggap baik ini tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Oke. Pertama ada sosialisasi formal. Tipe ini melalui lembaga. Yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara. Seperti halnya kalau di sini contohnya sekolah ya. Ada juga sosialisasi informal. Kalau di sini pergaulan. Gitu ya. Ini sifatnya kekeluargaan, kalau ini sifatnya kaku gitu ya. Formal. Gimana sih maksudnya formal? Aturannya berlaku A ya, A gitu, kaku. Baik sosialisasi formal maupun informal itu tetap mengarah pada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan. Gitu. Oke. Paham ya? Tapi, meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, gak bisa tuh, kita tuh sangat sulit atau biasanya sangat sulit memisah-misahkan gitu. Dalam arti nih kita sekarang mendapatkan sosialisasi formal, nanti mendapatkan sosialisasi informal. Itu sangat sulit untuk dipisahkan karena biasanya individu mendapatkan sekaligus sosialisasi formal dan informal. Contoh, ketika kamu berada di dalam kelas sekolah, itu kan ada, itu namanya sosialisasi formal. Di dalam sosialisasi formal itu kalian punya teman sepermainan. Nah, teman sepermainan ini disebut juga sosialisasi informal. Jadi sekaligus berjalan. Gak bisa dipisah-pisahkan kadang-kadang. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pola sosialisasi. Pola sosialisasi itu terbagi dua, nak. Oke, saya tulis dulu bentar. Yang satu ada partisipatoris. Oke. Yang dua ada yang namanya represif. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu partisipatoris, apa itu represif. Nah, di sini ada pola sosialisasi partisipatoris. Pola sosialisasi partisipatoris itu menekankan pada interaksi antara anak, kalau di sini lebih ditekankan atau di dalam pemahamannya itu sosialisasi di dalam keluarga ya.
Pola sosialisasi, biar enak kita membahasnya. Pola sosialisasi yang menekankan pada interaksi anak. Jadi di sini dalam pola ini interaksi itu sangat penting. Interaksi dilakukan dengan menggunakan sarana bahasa, tentu ya, agar dapat berkomunikasi, belajar berpikir, dan mengenal diri. Tapi interaksi yang dimaksud itu interaksinya dua arah, antara orang tua dengan anak. Maksudnya gimana? Jadi bukan hanya orang tua yang memberikan pemahaman, bukan hanya orang tua yang mengajarkan anak, tapi di sini orang tua itu mau juga mendengarkan keluhan anak. Gitu ya. Anak itu boleh berpendapat dan orang tua harus mau mendengarkan. Saya kasih contoh untuk memudahkan kalian memahami bagaimana pola interaksi, pola sosialisasi partisipatoris. Orang tua memberitahu kepada anak, nak kamu selesai SMA harus kuliah dan mama maunya kamu menjadi guru. Oke. Karena jadi guru itu ibadahnya itu merupakan kerja yang baik, nak. Bukan hanya kerja tapi ibadah. Gitu ya. Kamu bisa dapat surga, terus kamu dapat banyak kebahagiaan karena mengenal murid-murid yang lucu-lucu, kata orang tua kayak gitu. Lalu si anak ini berpendapat, "Mah, saya tidak suka menjadi guru. Kayaknya itu bukan passion saya yang baik. Saya lebih suka menjadi dokter." Gitu. Karena saya sangat memahami, saya sangat menguasai pelajaran-pelajaran IPA dan insya Allah saya bisa untuk lolos dalam fakultas kedokteran nanti. Orang tua mendengarkan permintaan anak atau pendapat anak. Nanti sama-sama tujuannya itu membentuk hati nurani kan dalamnya kan. Nanti sama-sama dipecahkan solusinya agar tidak merugikan keduanya. Gitu ya. Di sini bisa dilihat nih, orang tua tidak menjadi satu-satunya sumber suara, akan tetapi anak juga dapat mengeluarkan pendapatnya. Interaksinya dua arah. Paham di partisipatoris? Nah, di sini ada ciri pola sosialisasi partisipatoris. Oke, ini yang sudah saya bilang tadi, di sini komunikasi dua arah. Lalu yang kedua, dalam keluarga biasanya mempunyai tujuan yang sama. Tentu tujuannya ke arah yang baik ya, maksud tujuan ke arah yang baik. Nah, perlu Ibu Siva tambahkan di sini, pola sosialisasi partisipatoris agar si anak dapat menjalankan aturan yang diajarkan oleh orang tuanya. Biasanya orang tua itu memberikan imbalan, memberikan hadiah agar si anak ini mempunyai semangat juang yang baik. Sekali lagi tadi, agar membentuk hati nuraninya. Oke. Nah, di sini contoh nih. Ada gambar interaksi dua arah. Anak diajakin diskusi, itu pola sosialisasi partisipatoris. Proses belajarnya anak diajarkan diskusi. Dengerin pendapat anak, orang tua anak juga harus mau dengerin pendapat orang tua. Gitu ya. Itu partisipatoris. Yang kedua ada represif nih. Ada pola sosialisasi represif. Pola sosialisasi ini lebih menekankan pada kekerasan. Interaksinya satu arah, orang tua kepada anak. Maksud satu arah itu, apa yang dikatakan orang tua, anak harus nurut. Anak sangat tidak boleh untuk berpendapat kepada orang tua. Lihat di gambar. Oke. Jadi di sini orang tua posisinya di atas. Anak harus mematuhi segala hal yang telah menjadi aturan keluarga. Kalau nggak nurut gimana nih anak? Dapat hukuman yang biasanya trauma. Kerap dengan cara kasar. Gitu. Bu Siva ini buruk apa benar sih? Gitu kan ya.
Kita lihat dulu nak, dilihat dari kacamata mana dulu. Kalau represif dilaksanakan dengan pemaksaan kepada anak yang masih kecil gitu ya, itu bisa dikatakan buruk. Anak gak mau makan tapi sampai dicubit, sampai biru gitu ya. Terus anak dilempar piring, itu kan termasuk tidak baik juga. Tapi represif ini juga penting, perlu juga bagi hal-hal yang memang genting atau bagi hal-hal yang memang sangat tidak normal gitu. Contoh ya, anak udah gede, dewasa, sudah balik gitu ya, gak mau sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, kali-kali perlu dipecut, bener loh. Tapi tentu yang diajarkan Rasulullah, jangan di hal-hal yang vital dipukulnya gitu. Di kaki misalkan disabet, gak apa-apa, perlu gitu ya. Oke, biar gak keulang lagi. Anak udah dikasih hati minta jantung, ada kayak gitu. Dikasih kesempatan sekali gak ngerjain tugas, kesempatan 2 kali tetap gak ngerjain, ulangan juga. Ketiga kali perlu gak? Perlu represif gak? Represifnya bukan pakai kekerasan fisik. Misalkan tuh anak diskors, tidak boleh sekolah, terus dia naik kelas, itu juga termasuk represif loh ya. Oke, ciri-ciri pola sosialisasi represif. Tadi yang saya bilang, komunikasi satu arah. Si anak atau yang diajarkan tidak boleh mengeluarkan pendapat. Kalau dalam keluarga didominasi orang tua, kalau di sekolah didominasi oleh guru. Adanya hukuman perilaku yang keliru, gitu ya. Itu pola sosialisasi represif. Oke, baik. Untuk seluruh murid-murid Bu Syifa, sampai pola sosialisasi dulu materi kita kali ini. Semoga ilmunya tersampaikan dengan baik dan kalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya Bu Syifa mohon maaf apabila dalam proses pengajaran kali ini terdapat kesalahan-kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya.